ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mengunjungi orang muda Katolik Paroki Kristus Raja Mopalama. Kegiatan ini adalah kegiatan misa orang muda Katolik yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi semua dari saya. Terima kasih. Kita dalam kopi break sambil santai. Shalom. Apa kabarnya? Oke, luar biasa ya. Yang berwajah. Selamat sore, Romo Evan. Terus Romo siapa yang jelas? Secara khusus juga pemateri kita ya yang akan membawakan. Oh bukan. Oh belum datang ya. Oh saya kira pemateri soalnya ya. Oh Masih Papua. Oh ya. Public speakingnya oke loh. Ya. Oke teman-teman, masih semangat semuanya? Yang di belakang apabila nanti ada kesalahan gerak jadi maklumi saja ya. Oke. Kita mau mengingat anak OMK, terutama mereka yang sudah ikut retret di Sirapung di Pusat Spiritualitas Karmel pasti tahu lagu ini. Sukacita jiwa ini, ku memuji Tuhan, rumah yang Tuhan, bersyukur padanya bagi awal yang hidup, karena aku di hadapannya, terindah kasih Yesus indah. Yesusku lebih indah dari tawa, lebih indah dari bunga hitamkan. Oh Yesusku, sekali lagi sukacita berdoa, sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora. Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup, karena aku di hadapannya. Kasih Yesus gerakannya semua. Kasih Yesus indah-indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Romonya Pak. Coba kita semua panggil Romo Evan. Romo. Ya Romo, boleh kan saya biasa lihat ini Romo ini bersemangat sekali ya kan? Betul. Bersemangat. Semangat terus berkarisma. Boleh kita ajak Romo ke depan untuk menari? KTM duduk, KTM satu saja. Tidak salah ya? Oke. Satu lagi dari katedral belum ya? Iya. Lalu tuan rumah. Tuan rumah ya. Tuan rumahnya siapa Romo? Oh, jangan tidak tak harus tak ada. Oke. Siapa tahu auranya pindah. Iya nih nanti ikut lomba ini.
surgawi, mengurapi anak kakak negeri timur, semuanya selain nyatakan di untuk timur, tanah Papua. Dari puji Allah, anak-anak Papua bernari, Papua bernari. Dari puji Allah, inilah pujian kami, oh pujian kami. Saatnya bercurah. Saatnya tercurah, tercurah. Saatnya tercurah, tercurah. Aliran sungai surga. Dari puji Allah, anak-anak Papua bernari, Papua bernari. Inilah Kami kembalikan kepada tuan rumah. Sehat-sehat toh? Dan juga teman-teman OMK dari Paroki Kuper yang selalu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PPK Merauke. Maka mari kita memberikan aplaus kepada teman-teman dari OMK Kuper. Melibatkan diri dari awal misa dalam kegiatan-kegiatan OMK hingga sampai saat ini. Jujur saja saya katakan OMK Ini sebelumnya partner saya mana ya? Karena kita di Mace Papua RRI Pro 2 itu ada 2 host ya. Jadi ada 2 Mace. Yang satu saya sendiri Brigita Kue, yang satu nih Kakak Susan. Terima kasih dulu kepada OMK Orang Muda Katolik, khususnya Paroki Kristus Raja Mopalama yang sudah menjadi tuan rumah dan mengundang Mace Papua. Mari cerita tentang Papua, salah satu program acara ya yang ada di RRI Pro 2. Berkaitan dengan materi training public speaking, ini memang susah-susah gampang ya. Public speaking itu susah-susah gampang. Karena menurut saya untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu ada 3 aspek, ada 3 cara. Pertama, kita harus bangun rasa percaya diri dulu, berani, keberanian. Itu pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita mencari referensi, baca buku atau mungkin menonton. Sekarang kan kita media sosial ya, zaman globalisasi. Jadi kita sudah bisa mencari referensi bagaimana menjadi public speaker yang baik melalui YouTube, melalui platform di media sosial yang ada. Nah, tapi yang ketiga, ini jarang. Di media sosial, kita harus mempunyai ciri khas. Nah, itu adalah kunci, 3 kunci bagaimana kita menjadi public speaker yang terkenal, yang baik, yang apik dalam berbicara. Nah, sekarang bagaimana kita membangun keberanian diri kita ya? Itu semua tidak ada rumusnya sebenarnya. Ya, tidak ada rumusnya sama sekali. Kita harus mulai dulu. Pokoknya berani aja dulu. Mulai saja dulu. Pasti akan ada salah, pasti akan ada salah-salah kata. Tapi kalau kita tidak mulai, kita tidak akan pernah tahu kita bisa atau tidak. Jadi itu saja. Itu saja mungkin kata sambutan dari saya dan sedikit kisi-kisi ya bagaimana menjadi public speaker yang baik. Waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi. Dari pesan-pesan dan kisi-kisi kata anggota dari Mace Papua. Ya, selanjutnya kita sambut kedatangan Kakak Winona Dweligen. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan Nyanyikan menyanyi lagu Selamat Selamat Datang Kakak Winona. Kakak. Masih semangat? Mana suaranya? Mas semangat? Kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Datang. Selamat datang kami ucapkan
terimalah salam dari kami yang ingin maju. Selamat malam untuk kita semua. Kok kayaknya semua loyo ya? Coba lebih keras, selamat malam untuk kita semua. Luar biasa, tetap semangat ya. Sebelum saya mulai, saya mau satu yel-yel. Yel-yelnya gampang. Kalau saya bilang semangat semua, masih semangat semua? Lebih keras ya? Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kita semua. Ini tentang training public speaking. Pasti teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar apa itu public speaking kan? Sudah belum? Sudah nggak asing lagi. Oke, malam hari ini kakak akan membawakan secara rinci apa itu tentang public speaking. Pada kakak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Ada siapa? Adik Kristi, kakak Winota. Oke, selamat malam semua. Pakai gerakan tangan ya. Kalau Kak Winota bilang selamat malam, malam. Masa militer saja kalau kita semua tidak bisa. Ya? Selamat malam semua. Sekali lagi ya. Di sini pasti ada anggota mungkin TNI ke enggak. Selamat malam semua. Iya, terima kasih kita sekali kita tuh merasa terus muda. Kenapa? Saya selalu senang kalau bertemu dengan anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMP. Di sini kan SMP, SMA semua ya. Sekarang kan cita. Tahu lagi itu? Ya, kita nyanyi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Masa muda sungguh senang. Yang merasa muda nyanyi. Jiwa penuh dengan cita-cita. Semua dengan api yang tak kunjung padam. Dengan api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ada yang bisa tebak? Siapa dia? Oh, Uncle Willy, iya. Willy dan Winona memang kami jodoh ya. Iya. Uncle Willy. Selamat malam Kak Winona. Kak Winona, kita ada di mana nih? Uncle, kita sedang berada di tengah-tengah orang muda Katolik, Uncle. Oh, Kak Winona, Uncle jadi malu. Uncle, sepertinya sudah tua ya. Tidak, Uncle. Uncle masih tampan. Uncle lebih ganteng dari dong semua di sini. Oh, betul Kak Winona. Saya yang paling ganteng ya. Oke. Untuk memberikan mungkin renungan, khotbah, terus pastor tidak bisa bicara. Oh, tidak. Terima kasih Kakak Aditya dari Nokia Metro. Lihat orang kan? Atau kita pakai tujuan untuk mencari uang kan? Atau untuk bisa kita transfer knowledge, maksudnya kita bisa berbagi informasi kan? Itu banyak tujuannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa tujuan saya bisa fasih berbicara di depan orang, maka saya tahu saya akan secara spesifik saya akan belajar untuk itu. Taruhlah begini, Bapak Ibu pasti melihat ya, bagaimana cara orang menjual barang, menjual sesuatu. Penjual itu paling pintar sekali merayu orang yang tadinya tidak mau membeli sesuatu, akhirnya membeli. Kenapa? Karena dia punya daya tarik
untuk bagaimana seorang public speaker mempengaruhi orang lain supaya bisa seturut dengan apa yang dia ingini. Kalau saya jualannya cerita, teman-teman. Jadi kalau ulang tahun anak-anak, jadi yang saya jual Uncle Willy. Uncle, maaf ya Uncle ya. Kawinona, saya sering dimanfaatkan sama Kawinona. Oh iya memang betul dia cari duit ya. Maksudnya begini teman-teman. Ada kita seperti itu. Jadi saya ingin berbagi supaya anak-anak lain juga terdorong berani seperti itu. Yang mau nyanyi fals atau tidak, tepuk tangan saja, berikan apresiasi. Jadi teman-teman, kalau ada teman-teman kita yang maju di depan, kemudian mungkin berbicara, dia salah, itu wajar sekali, tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang saya juga bicara salah. Kadang-kadang juga nih pastor dalam khotbah juga ada yang salah kalimat, mungkin dalam penyebutan dan sebagainya. Tapi it's okay, kita harus terus percaya diri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana mendorong seseorang itu menjadi seorang public speaker, kembali ke tujuan dan bagaimana kita memperoleh cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Saat ini banyak sekali ruang yang tersedia untuk teman-teman. Mungkin tanpa perlu saya bicara di depan sini pun, teman-teman tinggal googling juga bisa. Tinggal lihat di YouTube, mungkin ada yang bilang, oh, lihat di YouTube saja lebih bagus. Tapi kan tidak ketemu Uncle Willy. Oke, saya mau berbagi sedikitnya dari bukunya Larry King. Ini ditulis ya sekitar hampir 25 tahun yang lalu, dicetak. Dasar-dasar percakapan yang berhasil. Yang tahu saya kasih voucher. Ada 4 dasar-dasar percakapan yang berhasil. Ada yang tahu? Kita kalau bicara biasanya orang katakanlah ada sejujur. Apalagi malam minggu. Iya, Willy posisi lagi OTW, padahal lagi di Pocici, kakak Pocici. Kalau kakak jujur, kakak kasih tahu lagi ikut pertemuan OMK, ya toh? Iya. Ada yang tahu? Perkenalkan, nama saya Maximus Roma. Saya kuliah di Universitas Nusa Mustika semester 8. Oh, semester 8. Maxi ya panggilnya ya. Oh, mix, bukan mixer. Iya, kalau lihat mixer ingat mix ya. Iya, mix apa? Oh, pakai mic-nya, mic-nya dipakai. Jurusan penjas. Mic kan taruh di sini ya. Iya, penjas. Berarti cita-citanya guru olahraga. Oke, guru olahraga itu juga public speaker loh, teman-teman. Iya kan? Bagaimana kalau mengajar olahraga terus dia tidak berbicara? Coba bayangkan. Kalau Pak Guru mix memandu olahraga, bisa tahu olahraga apa? Ah, iya. Mana lu? Tidak bicara. Iya. Coba tiru kayak lagi olahraga. Iya, gerakan olahraga. Jadi Pak Guru kan? Iya. Lompat jauh. Lompat jauh. Sebelum kita memulai kegiatan olahraga, perlunya kita melakukan pemanasan, yaitu pemanasan secara langsung dan secara tidak langsung, atau melalui gerakan fleksibilitas tubuh. Murid-murid diam ya. Ini murid-murid orang tidak tahu olahraga karena masa pandemi tuh. Jadi ya, sekarang Pak Guru. Oke, praktek dulu olahraga. Iya. Tadi kan katanya apa langsung tidak langsung itu. Iya. Anak murid tidak tahu tuh yang langsung tidak langsung kan? Oh ya. Ini kita anak murid tidak tahu yang langsung tidak langsung gimana? Kalau pemanasan secara langsung itu maksudnya kita langsung. Iya, langsung gerakan. Kasih contoh gerakan. Kita langsung kalau pemanasan biasanya panjang. Iya, panjang gitu biar gerakan sedikit tuh. Lari. Tidak apa tuh Iya. tidak langsung tuh bagaimana? Secara
tidak langsung itu saya lebih memilih bergerak di tempat saja. Iya, bergerak di tempat dulu. Kita mau lihat. Jadi anak-anak murid tidak tahu olahraga, jadi Pak Guru mau kasih contoh. Kalau bergerak di tempat itu Iya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira kalau Pak Guru begini, anak-anak bisa olahraga tidak? SLB aja, SLB. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, kan? Pak Guru harus bicara, kan? Iya, kan Pak Guru? Nah, disitulah pentingnya kita menjadi seorang public speaker itu, teman-teman. Guru kok tetap sini ya? Tapi suruh maju. Sudah suruh. Sini, Pak Guru. Maksudnya begini, teman. Informasi ya, dalam bentuk firman Tuhan yang mau disampaikan kan, supaya orang bagaimana kita mempengaruhi orang lain kan, untuk bisa mendengarkan, bisa duduk tenang, baik. Kadang indikator dari orang tuh tidak suka kita bicara itu, orang sudah bicara sendiri. Betul. Orang su, jangan kan kalau saya, kalau pastor. Saya ingin bertanya, bagaimana sih menggunakan bahasa tubuh yang benar saat public speaking? Misalnya, ya begitu. Begitu. Kalau salah begitu. Kalau salah begitu. Begitu sih saya. Ulangi. Saya jadi gagal fox gitu ya. Ini apa? Yang ini tuh. Cara menggunakan bahasa tubuh yang baik ketika public speaking itu seperti apa? Tunggu dulu. Willy sekolah di mana, kelas berapa Willy? SMK. Kebetulan saya sekolah di sini. SMK 3 jurusan otomotif. Kelas? Kalau Sarwa kelas 3. Oh, otomotif? Iya. Pantasan. Sepatunya mirip-mirip banget. Habis tutup bengkel. Oh iya, otomotif itu kan bau-bau bengkel ya. Bau-bau. Tadi siapa yang... Oh iya, lanjut. Oke. Cita-citanya kalau sudah besar Willy menjadi apa? Tukang parkir. Teman-teman, tukang parkir juga itu public speaker loh. Benar. Tepuk tangan untuk tukang parkir. Mundur, ya, lagi. Iya betul kok. Minggir untuk kakak Takandam dan teman-teman panitia, kakak Susan, kakak Brigita dari Aceh Papua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila mungkin penyampaian saya belum seberapa ya. Tetapi saya dengan senang hati jika ada teman-teman semua di sini yang ingin berbagi atau mau belajar, bisa nanti hubungi saya. Pertama sebenarnya jujur saya sudah mencari bibit-bibit untuk presenter juga ya, anak-anak muda seperti itu. Lebih kurangnya saya dari Northern Enterprise bersama Mas Aditya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena tak ada gadingnya. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk Willy dan Nick, kalian berdua berhak mendapatkan voucher makan di Valentine Cafe. Setiap kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berharga. Harus diingat itu, bahwa kita berharga, kita punya talenta yang luar biasa. Ketika hidup kita diberkati, maka jadilah berkat bagi sesama. Dengan demikian, kita akan merasa bahwa hidup kita penuh dengan gairah. Gairah untuk apa? Untuk melayani orang lain lewat talenta yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita punya talenta yang berbeda, tetapi ketika kita bisa bersinergi dengan orang lain, disitulah kekuatan kita. Jadi jangan pelit untuk berbagi pengetahuan kepada siapa saja. Juga marilah kita membuka ruang seluas-luasnya untuk siapa saja.
Karena ketika kita membuka satu pintu, maka ada 1000 pintu yang akan terbuka untuk kita semua. Mungkin itu saja, dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan tentunya hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Winona Welikin bersama dengan tim Mace Papua yang meluangkan waktu datang untuk membagikan ilmu mereka kepada kita sekalian. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Banyak hal telah disampaikan oleh kakak Winona tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran, inspirasi, pengalaman hidup kepada teman-teman sekalian, supaya semakin meningkatkan kepercayaan diri dalam proses bertumbuh kembangkan dalam hidup ini. Terlebih khusus di tempat-tempat kerja, dalam membangun organisasi, dan lain sebagainya. Santap mereka yang telah menyediakannya untuk kita, dan perjalanan pulang kita sebentar nanti diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian berdua masih jomblower ya, anggota jomblower, jadi ya silakan Mas Edi bisa ajak teman. Ada voucher 100.000 dari Valentine ya. Iya, untuk nih, iya silakan makan sepuasnya 100.000, dan ini juga untuk Willy. Oh iya. Boleh siap. sangat